Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surah Kusuma. Dan akhirnya konten lagi. Sebenarnya kemarin kan udah ada yang saya HJC Arfa 12 juga ya. Nah, sebelum kita lanjut, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nungguin. Dan emang ini ternyata ada beberapa helm baru sekarang ya. Nah, tapi sekarang kita bakal bahas helm teranyar dari KYT Helmet, yaitu KYT Ballistic. Namanya ballistic ini roket, kayaknya roket banget gitu ya. Nah, bukan roket sih, lebih ke military gitu. Tapi emang nama ballistic ini kalau di Suominya itu kalau nggak salah ya, Suomi apa ya, gue lupa pokoknya di sini namanya. Kalau di Suominya modelannya sama, cuma beda nama doang. Nah, tapi di KYT ini namanya ballistic. Mungkin gue pengen bahas dulu secara desain dulu ya, dan penamaannya gitu ya. Karena bisa dibilang ini langkah unik ya dari KYT Helmet, soalnya bisa dibilang ya dari awal gue udah bisa bilang bahwa ini bukan helm untuk semua orang gitu, terutama di price tagnya yang seharga sama NFJ, I guess ya. TT Course kan udah agak ini ya, atau mungkin seharga sama TT Course yang motif gitu ya, di 1 juta untuk polos saya itu di 1 juta sekian di sini. Nah, untuk motifnya dari segini, gue lagi malas ingat-ingat sekarang, banyak kerjaan. Gitu. Jadi ini helmet not for everyone. Nah, dari desainnya ini sebenarnya ngingetin ke beberapa helm premium yang udah ada ya. Salah satunya adalah waktu itu temen gue pernah pakai itu, dia ada Scorpion apa combat atau apa gitu. Nah, ini kelihatan dari desainnya sama persis gitu. Dimana pada dasarnya ini helm kalau dibilang modular sih ya gitu. Tapi modular yang emang bukan dibuka tutup full face ke half face ya, tapi dilepas di sampingnya ini gitu. Nah, secara desain jujur aja ya, gue pribadi sih suka-suka aja. Tapi bukan beberapa malah, rata-rata temen gue sih bilang kayak, ih aneh anjir. Ya kenapa aneh? Soalnya ini kan helm bukan helm umum juga gitu ya. Jadi emang pangsa pasarnya cukup spesifik. Nah, jadi dari desainnya bisa kita lihat ini sebenarnya mengadopsi apa ya, kayak helm perang lah jatuhnya ya gitu. Pokoknya pasti rata-rata ngingetin ke apa, misalkan yang nonton Star Wars pasti inget ke Stormtrooper gitu ya. Nah, jadi emang helm siap untuk perang. Nah, mungkin itu juga kenapa penamaannya dia di ballistic gitu. Karena ballistic itu kan berhubungan erat dengan militer, yaitu ballistic missiles gitu. Kita nggak akan ngebahas peperangan, oke? Gitu. Jadi, yaitu penamaannya sesuai sebenarnya ya dengan konsep si militerinya ini gitu. Walaupun ini bukan helm militer sih. Nah, ini kemarin juga gue sempet baca-baca dan dari teman-teman bilang ini kalau misalkan dilepas dan kelihatan dari sampingnya gitu ya, ini kok DCT banget gitu ya. Nah, nanti ada sedikit reveal bahwa pada dasarnya emang ini helm basicnya adalah KYT DCT. Nanti kita lihat lebih lanjut pas kita bongkar dalamnya ya. Tapi sekarang ayo kita bahas ke materialnya. Materialnya nggak usah ditanya ya, KYT di harga 1 jutaan gitu ya. Bahkan yang bawah itu nggak jauh-jauh ya, dia pasti bahannya ADT. Baik lagi karena dia dasarnya KYT DCT ya, berarti bahannya juga sama ADT. Cuman ya perbedaannya dia di sini ditambah kayak modular ininya ya. Apa sebutannya ya? Chin ya, face shield kan visor sebenarnya. Jadi lebih ke apa, mouth cheek shield gitu ya. Tapi ya sebutlah gitu bagian face shieldnya itu yang membedakan sini dengan DCT. Nah, nothing special gitu ya. ADT, thermoplastic, terus di bagian, kita masuk ke bagian depannya dulu deh gitu ya, ke fasadnya di sini. Emang ini helm sangar gitu ya. Cuman sedikit catatan, kalau misalkan badan kita kecil atau misalkan kita pakai helm ini terus kita cuma pakai kaos misalkan gitu ya. Oh, parah sih, gede banget. Ya. Jadi misalkan mau pakai helm ini emang harus benar-benar gue saranin itu pakai jaket yang agak bukan gombrang sih gitu, agak ya bikin kita berisi lah gitu. Karena gue pakai ini aja, misalkan cuma pakai kaos gini, ini kelihatan gede banget gitu. Dan kayak dia ya kayak pentolan korek gitu. Gede di atas gitu. Nah, dan di sini ada keterangan ya. Nah, ini buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk beli helm ini, dan sebenarnya bukan helm ini aja sih. Tapi helm-helm modular itu ya rata-rata, apalagi yang di harga 1 jutaan atau mungkin di bawah itu ya, kan kita ada beberapa brand yang ngeluarin helm modular di 1 jutaan ke bawah. Di sini ada keterangan does not protection from impacts. Warning. Jadi ini non-protective. Apakah bisa dibilang kosmetik? Ya bisa termasuk kosmetik lah ya gitu. Karena dia ya yang menghidupkan desain si ballistic ini adalah ya si chin shieldnya ini gitu ya, si covernya ini. Nah, jadi ini non-protective, nggak ada IPS, ini pure plastik gitu ya, dari
ADT thermoplastik aja, di belakangnya nggak ada ABS. Nah, jadi ini helm emang protektifnya ya cuman ya kayak helm half face aja jadinya gitu ya. Cuman fungsi si visornya dia cuman 50% digantikan sama ini. Nah, tapi bisa dibilang ini ya who knows ya gitu ya. Gua nggak tahu juga nih, tapi harusnya udah safe karena ini kan udah E2206 juga plus SNI pastinya gitu. Apakah ada DOT? Enggak ya. Oke, di sini dia cuman SNI sama ECE 2206 aja. Nah, satu hal yang pengen gue bahas, sekarang kita fokus, kita coba, nah ya kita buka dulu ya, gitu. Ini misalkan untuk ngebukanya itu ada di dua sisi sini, gitu ya. Kita pencet, ini bisa dibilang selama gue udah pakai ini sekitar udah mau 2 minggu seperti biasa ya. Kalau gue akses helm, emang lama. Ini pencet di sini, nah, kalau sendiri emang agak susah. Jadi pencet di sini terus kita tarik, gitu ya. Dan emang agak ngeselin sih dia. Oh iya, tunggu, visornya dulu. Sun visornya kita naikin dulu biar dia fleksibel. Nah, penguncinya di sini satu, sama ada pengunci satu lagi di sini, gitu. Jadi kita pencet aja. Pencetannya jujur ya, ini nggak kurang mewah, nggak klak-klak gitu ya. Oke. Atau mungkin karena dia rigid jadi dia kurang gampang untuk dibuka. Nah, dan inilah sih bagian chin cover lah ya, atau mouth cover ini. Dan bisa dilihat ini di belakangnya cuman ada kayak busa gini ya. Dan di sini ada dua lagi, ada 4 ya. Dia ada 4 intake di sini. Nah, ini ketika kita pakai ya, kalau gua ya, ini karena kepala gua juga gede, ini size L by the way, remember, gua pasti selalu pakai antara size L atau XL, nggak pernah di bawah itu. Ini mulut gua tuh nyentuh banget. Dan kalau teman-teman lihat, kita di sini ada intercom ya. Dan kemarin gua ngetes helm ini di Bali, gitu, pas gua ada business conference, jadi sekalian nyobain gitu ya. Sayangnya nggak ada footage untuk di jalannya gitu ya, karena cukup ribet juga kalau mau konten full di sana. Itu bener-bener deket banget gitu. Kalau misalkan gue di jenggotan gitu ya, itu nempel gitu. Jadi ini cukup annoying ya gitu. Nah, tapi emang kalau si udara masuk di sini emang ya what you expect, dia nggak ada ruang yang menghalangi sama sekali, jadi emang udara itu masuk baik banget dari sini. Dan di sini ada bagian karetnya, kayak jadi misalkan pas posisi si sun visornya turun itu ya air nggak akan masuk. Sayangnya nggak ada hujan ya. Ini walaupun udah Oktober tapi tetap belum ada hujan sama sekali. Nah, tapi di sini mungkin yang bikin gue concern adalah bagian penguncinya. Ini dia udah plastik. Ini kalau patah ribet kayaknya. Apakah gampang spare partnya? Sepengalaman gue, spare part KYT itu susah ya dibandingkan merek sebelah. Hehe. Oke, nah itu untuk si bagian chin ya. Sekarang kita bisa lihat di sini untuk bagian visornya gimana. Visornya nothing special sebenarnya. Ya, ini pada dasarnya adalah double visor dari si KYT DCT. Mana sih? Oh ini. Ya. Cuman gitu aja. Ya udah, dan jujur ini nanti gue bakal bahas lebih lanjut di fitting sebenarnya ya. Tapi ini coverage sun visornya menurut gue sih kurang pas di kepala gue sih gitu. Mungkin kalau orang yang bener-bener pas sama si helm ini sih mungkin bakal lebih nyaman gitu ya. Cuma agak kurang aja gitu ya. Apalagi misalkan formatnya dia pas posisi half face gini gitu. Kayaknya dibanding DCT masih tetap enakan DCT for some reason gitu ya. Oke, terus untuk ventilasi. Nah, tadi kan ventilasi depan jelas ya, cuma di mulut. Kalau di ventilasi atas, di sini ini menarik sebenarnya. Kayak dia tuh bentuknya kayak sirip-sirip gitu. Untuk buka tutupnya exactly the same kayak DCT gitu ya. Cuman di slide, yang berarti dia nurun dari NFJ ya. NX Race, NFR, NFJ gitu ya. Dan ini emang helm berisik banget ya. Airflow apakah kerasa? Jujur, mungkin karena positioningnya ini cukup unik gitu ya. Kalau kita posisinya pakai tegak gini ya, dia nggak begitu kerasa. Jadi emang dia didesainnya untuk agak nunduk. Jadi kalau kita agak nunduk, nah ini posisinya dia benar-benar ketika angin kena si helmnya bagian atas ini, dia baru masuk. Tapi kalau kita posisinya tegak, dia nggak begitu optimal. Makanya mungkin kenapa si desain di bagian kiri kanannya sini dia curvingnya tuh ya idealnya ketika pas posisi agak nunduk, nggak nunduk banget ya, agak nunduk gitu. Dan dari situ interestingly kayak exhaustnya ada di samping, jadi udara masuk dari sini terus keluarnya ke samping. Ini jujur agak unik ya. Biasanya kalau outlet dia ada di sebelah antara dua sini gitu ya, atau mungkin biasanya ada di bawah gitu ya kalau misalkan dia channelingnya ke bawah, dia ada di samping sini gitu. Kalau titik total di atas ini ada 3, di kiri kanan berarti ada 6, belakang juga dia ada 3, berarti total belakang atau exhaust juga dia ada
6 gitu. Jadi apakah ventilasinya oke? Jujur sih selama gue di Bali kemarin mungkin karena jalan terus jadi ya cukup oke sih. Cuman ini sekarang di Bandung lagi panas-panasnya nih ya. Bandung udah sekarang feel nih kayak Bogor kota. Ada udara dingin tapi panasnya kalau bahasa Sundanya ngelekep gitu ya. Tadi gue kesini aja gue keringetan nih gitu, dan ya airflow jujur kerasa tapi nggak begitu signifikan. But at least kita ada exhaust fan ya. Nah kalau di city itu nggak ada ya, dia cuma ada intake udah, habis itu nggak tahu dari kemana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita masukin dulu si visornya. Oke, kita masuk ke bagian mana lagi ya. Pertama kayaknya gue pengen bahas intercom deh gitu, karena ini Helm udah provide slot intercom, dan yang paling gue suka dari slot intercomnya itu dia di dalamnya ya udah ada lapisan kain gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nempelin si speakernya, kita nggak usah ribet-ribet masangin velcro lagi, jadi tinggal masukin aja. Walaupun ini nggak ada penguncinya kayak si TTRZ atau Ink Tera 2, so it's convenient. Terus ini untuk ini gue nggak pakai nempel pakai lem apapun gitu, cuma disangkutin, makanya ini bisa kayak gini. Nah cuman itu concernnya adalah karena jarak mulut kita sama si mouse-nya ini deket banget. Ini basically kayak gini kan, gitu. Jadi ya ini rasanya kita nempel banget gitu. Ya. Lebih parah dari pakai helm full face mungkin ya. Gitu. Makanya kadang kalau gua ya tipsnya positioningnya ini kalau antara di atas atau di bawah aja sekalian di sini gitu. Cuman nih kalau ngomong jadi agak kumur-kumur. Nah untuk positioning speakernya jujur gua suka. Ini gua pakai Retouch X3 aja gitu ya. Si bassnya kerasa gitu. Jadi positioningnya itu pas gitu ya. Dibanding kayak MT helmet yang gua pakai itu agak jauh gitu ya. Nah atau beberapa helm lainnya. So untuk intercom ready-nya it's nice, cuman ya itu untuk microphone mungkin agak tricky ya gitu. Karena ini nggak mungkin pakai, ini pasti pakai boom. Nggak mungkin kita pakai yang kayak di full face karena ininya dilepas. Kecuali kita nggak pernah lepas si chin protectornya ya, atau chin covernya. Oke, sekarang kita masuk ke fitting. Nah, sederhananya ini helm aneh, tapi gue lebih suka pakai bahasa unik sih ya. Kenapa? Karena pas kita pakai itu kayak ngawang, full ngawang. Makanya gue heran. Padahal ini helm basicnya DCT, tapi kenyamanan DCT itu menurut gua nyaman ya. Oke, mungkin menurut teman-teman kurang nyaman. Tapi misalkan menurut gua dibanding DCT ini jauh banget gitu. Padahal basicnya DCT dan ya spill aja langsung ya. Dalamnya juga IPS-nya itu tulisannya udah ada kode DCT gitu. Tapi for some reason dia nggak senyaman DCT. Jadi ketika kita pakai gitu ya, di posisi atas itu kayak kita pakai misalkan kita tarik, terus dia tuh kayak membal ke atas lagi gitu. Apakah dia meluk di pipi kiri kanan? Ya, dia meluk, cuman yang annoying itu di bagian kepala yang kanan kiri gitu. Atas tuh kosong. Kadang suka ada turbulence dari sini. Cuman nggak begitu ngeganggu sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan mau enak gitu ya, for some reason, gua tuh harus neken dulu, terus gituin gitu. Tahan berapa lama baru dia agak enak gitu. Jadi bukan helm yang bisa set pakai udah. Ini harus di-adjust dulu gitu ya. Makanya ini mungkin kondisi pneumatik kelihatan nanti kotor banyak telapak gitu. Soalnya gue pasti tekan dulu gitu. Karena untuk sizing sesuai gitu ya. Kalau pakai XL pasti kegedean, kalau pakai M terlalu sempit di sininya pasti. Jadi fittingnya unik. Jadi teman-teman yang tertarik ya untuk beli helm ini, gue saranin coba dulu ya. Kalau misalkan ada toko offline terdekat yang ngejual si balistik ini. Kalau untuk sizing, untuk overall fittingnya pada dasarnya sih dia lebih ke round sebenarnya ya. Oke, dengan catatan seperti biasa kayak di City juga ya, ini helm bener-bener ngatung ya. Jadi posisi itu segini tuh, itu kelihatan semua tuh. Jadi misalkan mau keren pakai ini ya sangat disarankan pakai balaklava gitu ya. Jadi biar si tengkuk ya kalau nggak salah ya, tengkuk sama rambut itu nggak kelihatan gitu. Nah, makin gahar juga kan gitu ya, pas posisi masih dipakai gitu ya, pakai balaklava gitu ya. Terus di sini terakhir ya, sebelum kita masuk ke bagian dalamnya, ini chin strapnya dia micrometric ya. Nah, tapi ini gue suka micrometric ya. Kenapa? Karena bahannya besi. Walaupun besinya nggak sepremium, ya nggak sepremium itu lah, tapi at least dia besi gitu, bukan plastik ya. Karena kemarin pas gue ke Kintamani ya bisa dibilang, waduh, gue jujur kalau misalkan at least jalan di atas 50 km, gue prefer pakai helm fiber yang berbahan dasar fiberglass gitu. Tapi ya udahlah, bawa santai aja gitu. Dan experience gue kemarin pas gue riding dari Denpasar ke Kintamani itu, helm ini cukup ribet. Ya, sekarang ini lanjut bagian
sedikit bagian fitting lagi, dimana field of view kita terbatas banget. Tapi emang helm yang model kayak gini itu pasti terbatas. Plus posisi helm ini enaknya harus kayak gini. Itu pun kita ada blind spot di bagian sini. Jadi kita harus sering ngelihat spion sama lihat kanan kiri untuk ngecek lingkungan. Jadi catatan penting kalau teman-teman beli dan pakai balistik ini harus sering cek lingkungan ya. Nah, bukan perihal gibah, tapi itu beda cerita lingkungannya ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian dalam. What's inside? Nah, ini pada dasarnya sih kayak di situ ya. Oke, jadi di sini dari bahan-bahannya juga ya ini nurun dari NZ sebenarnya kan. Nah, ini sih catatan ya untuk yang si strap ini dia nyatu sama belakang, ini nggak bisa dicopot. Jadi sih bagian busanya, jujur ya ini materialnya ya 11-12 lah kayak NZ sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang untuk innernya ini memang mewah ya. Dan klasik kombinasi warna abu sama merahnya si KYT. Terus ini gimana cara lepasnya? Seperti biasa gue nggak akan lepas bagian sini. Nah ini ada satu hal sebenarnya yang agak ngeganggu ya. Dan mungkin ini bisa akalin gitu ya, karena ini mekanisme buka si ininya ini masih modelan klasik lah ya, kayak TR10 juga begini gitu kan. Nah ini kadang kalau nggak pas ini bisa ngeganggu pas kita pakai gitu. Ini kadang si ujung, nah ini kan ngelipet gini ya, nah ini si ujungnya suka keluar, nah ini pasti bakal bikin sakit di bagian belakang atau kadang ini bahkan bagian depannya aja. Jadi ini harus dipastiin kalau pas teman-teman udah lepas pasang lagi, pastiin ini sisi ini masuk ke dalam semua. Dari situ kita di sini ada velcro ya. Nah, you can see ini nggak ditempel sama sekali ya. Kita keluarin dulu aja. Terus di belakang sini itu velcro juga, tapi velcro tengah niat. Dia nempel ini ke bagian IPS belakang sini yang di cover sama bahan busa, bahan kain. Ini total velcro belakang ada 3, tinggal dibuka aja. Sini juga sama, dia ini enaknya sih dilepas dulu baru kita tarik ya, kayak gitu. Jadi yang washable itu cuman jatuhnya sih bagian ini crown pad sama cheek pad ini kan jadi gabung ya, jadi satu. Sekarang kita buka dan inilah bagian dalamnya. Gua jujur agak lupa ya kalau di sini kayak gimana, soalnya gua pakai di sini itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. 1 tahun kalau nggak salah ya, nggak lupa. Nah ini ada tulisannya di sini, nggak tahu nih kelihatan nggak ya di situ tuh. Nah ada tulisan DCT. Nah terusnya ada stiker, ada modelnya apa tuh, 53H, nggak ngerti lah, serial number. Terus seperti biasa ada date of production-nya sama QC pass. Bisa dilihat dari channelingnya, IPS channelingnya dia 2 titik di sini aja. Nah, jadi sebenarnya lubangnya itu gede gitu ya. Tapi dia lubangnya pas di IPS-nya cuma 2 titik ini gitu, makanya nggak begitu kerasa. Nah, sedangkan angin masuk dari sini, keluar dari sini. Jadi nggak sepenuhnya udara yang masuk itu nyentuh kepala kita gitu. Jadi sisanya ada yang ya dia ngelewat aja ya, untuk mastiin ada efek venturi di belakang sini, jadi si udara panas di kepala kita itu keluar via exhaust dari 2 lubang ini gitu. Dan bisa dilihat di sini ya, ini si bagian belakangnya. Nah ini susah malah karena dia udah ada bagian kain di belakangnya, tapi ini harus ditahan ya, soalnya kalau misalkan ditarik gitu dia lepas. Nah ini udah ada bagian kain ini, jadi kalau misalkan si speaker dari intercom itu kan dia udah ada bagian yang apa sih ini, kayak velcro-nya ini kita tinggal pasang gini aja dan dia udah nempel gitu. Dan ini cukup convenient lah. Cuman mungkin isinya ya kalau bisa sih ada ruang sedikit buat kabel ya, soalnya ya ini akhirnya kabelnya agak keluar gini. Oke, itu bagian dalamnya. Kita lanjut ke verdict. Nah, verdictnya kayak gimana? Bisa dibilang, ini gue pasang dulu nggak sih? Gak enak banget, kayak helm half face jadinya. Nah kalau udah biasa itu jadi gampang sekarang. Cuman belum biasa jadi agak ribet. Oke, jadi untuk verdictnya, kayak itu balistik ini bukan helm untuk semua orang. Jadi buat pasar tertentu, misalkan teman-teman tertarik buat ambil si balistik ini, gue saranin harus coba dulu langsung gitu ya. Jangan paksain, ya ini tips aja gitu ya. Saran dari gue, jangan paksain karena helmnya keren tapi nggak nyaman, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan kita kan gitu. Nah, jadi misalkan udah nyaman gitu, ingat tips kedua dari gue adalah cek lingkungan kalian pas kalian riding, sering ya, harus sering cek. Tapi juga buat teman-teman, oke kalau misalkan riding jangan lihat lurus doang gitu. Nah, spion dipakai ya, lihat kiri kanan gitu ya, biar makin aman juga. Selain itu apa?
Ya gue sih jujur nggak nyaranin helm ini buat jarak jauh ya, karena pada dasarnya bahannya kan plastik gitu. Mau kita udah se-safety apapun tetap aja kan kita nggak tahu tuh di jalan kayak gimana. Tapi kalau secara desain bisa dibilang ini bisa masuk ke one of a kind, walaupun kita sebenarnya kan ada ya CPX kok nggak salah, seri yang MX apa gitu ya, yang modelnya sama tapi dia jauh lebih kecil shellnya dan bahasa desainnya juga mirip tapi nggak sama persis sama ini gitu ya. Jadi ini emang jujur keluaran KYT yang paling unik sejauh ini ya. Oke, so would I recommend it? Gue bakal rekomendasiin ini buat yang suka modelnya. Plus, kalau bisa usahakan nyaman juga, jangan paksain ya. Dan gue rekomendasiin helm ini buat yang pakai at least motor yang di bawah nunduk ya. Street Fighter gitu ya. Mau yang itu cafe racer gitu ya. Atau at least Street Fighter lah yang kita misalkan ada posisi agak gini gitu. Soalnya kalau ini dibawa tegak nggak enak. Kita harus tetap nunduk. Jadi bayangin gue naik Smash, naik Shogun gitu ya. Tapi kayak yang sangar aja gitu. Karena naik bebek gitu kan. Ya, so I highly recommend it. Tapi misalkan teman-teman nggak pakai motor yang agak nunduk atau nunduk ya, sebenarnya gue nggak rekomendasi ya. Oke, so that is KYT Ballistic dan kita lanjut lagi di episode selanjutnya ngebahas apa? Nanti tunggu aja ya. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk klik like, subscribe yang belum subscribe dan komen pendapat kalian. Kalau kalian tertarik ngambil ballistic ini, share it there. Oke, see you in the next episode and ciao.